sahabat Bawaslu Kabupaten Grobogan. Hari ini kawan-kawan dari GMNI sama PMII Kabupaten Grobogan datang ke sini untuk diskusi soal isu-isu terkini pemilu dan demokrasi. Nah, ini apa ini isu yang jadi perhatian nih dari kawan-kawan GMNI sama PMII? Dari mana dulu ini, Mas? Kan kalau kemarin ketemu tetangga itu selalu ngeluhnya soal apa ya, biaya politik tinggi. Jadi orang sekarang masyarakat itu sudah agak lebih cerdas ya, saya melihat. Orang itu melihat itu padanya kayak lingkaran setan. Orang itu kalau kepilih misalkan ya legislatif, anggota DPR maupun kepala daerah, itu kalau pasti kan mau nyalon kan butuh biaya tinggi, mengeluarkan biaya tinggi. Nah, dia berusaha apa ya, mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya kemudian agar terpilih. Nah, setelah terpilih kan bicaranya balik kan. Nah, itu masyarakat sudah tahu. Itu tetangga saya yo wis mudeng kaya ngono kuwi lah. Polanya seperti itu. Nah, ini pola-pola kadang ada yang ngomong ini kan lingkaran setan. Ini pangkalnya kan dari biaya politik yang tinggi. Ini kan menjadi masalah di negeri kita saat ini. Nah, kalau dari teman-teman mahasiswa GMNI maupun PMI itu punya refleksi nggak soal ini? Mulai dari siapa? Silahkan. Ya, kalau ngomong soal money politik, Ya, bukan sekedar kalau ngomong soal money politik, Mas. Ini bukan isu yang terkini, namun ini sudah menjadi isu yang keberpanjangan dari dulu. Jadi memang dari dulu isu yang dibangun per hari ini adalah money politik, dan itu sudah menjadi akar di kalangan masyarakat dan juga menjadi rahasia umum sudah. Gitu. Sebenarnya money politik ini sedikit pembahasan yang agak membosankan ketika tidak ada output yang jelas. Itu yang pertama. Tapi lebih menarik ketika nanti ada output yang dibawa di kemudian hari. Kan gitu. Makanya dibilang forum ini forum yang agak membosankan, ya bisa ketika tidak ada output yang jelas. Tapi ini akan menjadi titik awal untuk perubahan nantinya ketika sudah ada output yang jelas di dalam pembahasan ini nanti. Dan ngomong soal money politik itu sendiri, sebenarnya itu kan money politik adalah politik uang. ya. Kan itu. Menurut saya money politik ini adalah sebuah seni. Kenapa seni? Seni mempengaruhi suara rakyat. Oh iya. Untuk kepentingan calon-calon yang akan menjadi seorang pemimpin. Kan gitu. Berupa barang biasanya, seperti hanya uang, sembako, bahkan bisa dari jabatan ataupun di ranah proyek. Jadi ada 3 step di situ. Kan gitu. Seperti yang saya analisa sosial di kalangan masyarakat itu tersendiri, bahwasanya benar yang dikatakan oleh Pak Amal, masyarakat hari ini tuh sangatlah konkret ya mengenai politik hari ini. Atau dia sudah sadar bahwasanya nasib seperti ini bukan dilahirkan oleh dia, bukan dilahirkan dari kalangan masyarakat, tapi dilahirkan oleh para pimpinan-pimpinan kaum elit yang tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Masyarakat itu belum memiliki suatu hal patokan yang jelas di kalangan pimpinan-pimpinan, entah itu di dalam kabupaten, luar kabupaten, provinsi, bahkan satu negara pun. Nah, dan ketika saya telah membaca di dalam analisa sosial juga, bahwasanya money politik itu tidak berlaku di Indonesia, atau berlaku tidak hanya di Indonesia saja, Betul. tapi di negara-negara demokrasi atau negara-negara maju pun sudah melakukan itu, atau negara berkembang pun sudah mempermainkan itu, bahwasanya rakyat atau masyarakat itu memiliki suatu hal kerugian itu bukan pada tahun pertama ketika mereka pimpinan, tapi seterusnya ketika mereka masih menjabat atau memimpin. Nah, kenapa? Karena di dalam kalangan pimpinan itu dia memiliki kontrak politik terhadap partai politik yang mengusungnya. Artinya
di dalam hal itu salah satunya ketika dia pasca pencalonan atau dia pasca dia kampanye, dia memiliki salah satu modal atau partai memiliki uang untuk pimpinan ini untuk maju di kursi kepimpinan, katakanlah atau DPR, wali kota, gubernur atau yang lain-lain lah. Nah, ketika pasca dia terpilih menjadi salah satu pimpinan, dia bukan lupa siapa yang memilihnya sebagai pimpinan, tapi dia memiliki kontrak politik terhadap partai yang dia usung. Artinya dia bukan mengabdi terhadap rakyat, tapi mengabdi terhadap partai itu sendiri. Nah, ketika kita ngomong demokrasi atau sosial demokrasi di dalam Indonesia ini, bahwasanya di dalam kata nasionalis kita memiliki Pancasila, 5 dasar lah artinya. 5 dasar kita memiliki 3 dasar lagi, yaitu Trisila, sosiodemokrasi, sosionasionalis, dan ketuhanan. Dan dirangkum lagi menjadi Ekasila. Ekasila yaitu gotong royong. Nah, artinya ketika kita memimpin di dalam salah satu daerah, entah itu DPR, bupati, ranah presiden sekalipun, dia harus menguasai itu, bukan hanya di nilai teori saja. Artinya dia harus memiliki implementasi atau PR-PR untuk menyejahterakan atau gotong ekasila itu tadi. Yang artinya ketika rakyat itu memiliki salah satu pandangan demokrasi, rakyat memiliki salah satu pandangan pimpinan, rakyat memiliki salah satu pimpinan demokrasi. Nah, itu kesejahteraan akan dilahirkan di situ. Akan dilahirkan oleh para pimpinan-pimpinan. Kenapa? Ketika kita berbicara di dalam bahasa hukum, vok vovoli vokde, artinya suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, ketika itu tersendiri, rakyat bukan disandingkan, Mas ya, bukan disandingkan di dalam Tuhan, tapi suara itu adalah suara Tuhan, didemokrasikan, disalah satukan. Nah, di situ rakyat memiliki salah satu wewenang. Bahkan Presiden Soekarno pun mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu bukan ada di presiden, kekuasaan tinggi itu ada di rakyat dan sekalipun Tuhan yang Maha Esa di situ. Bahwasanya ketika kita memiliki atau hanya terdoktrin nih, hanya pikiran kita atau SDM kita terfokus dalam money politik saja, itu suatu kalangan yang tidak konkret. Karena apa? Itu merusak adanya undang-undang, merusak adanya demokrasi, merusak negara, bahkan merusak diri kita sendiri. Karena apa? Kita tidak dimiliki atau kebebasan memilih, tapi kita diintervensi salah satu paslon-paslon itu. Diintervensinya itu apa? Karena kita apa ya, bahasa istilahnya dibujuk lah, bahasa-bahasa di kalangan yang saya dapat nih ya, di masyarakat ya, dipengaruhi. Kamu mau nyoblos paslon mana nih? Kamu mau nyoblos partai mana nih? Kamu mau milih siapa nih? Nah, di situ ada salah satu apa ya, calo, apa kalau di desa itu namanya sabet lah, yang mengatakan atau tim sukses. Atau tim sukses. Nah, Sabet. di situ mengatakan dia masuk ke dalam rumah, bahkan rumah saya sendiri didatangi oleh mereka, dan dia menawarkan di dalam salah satu keluarga itu ada berapa, satu kakak itu ada berapa keluarga. Nah, itu disebutkan ini sudah milih atau belum. Kalau belum, saya kasih duit atau saya kasih jatah. Kalau tidak, saya lemparkan ke keluarga yang lain. Nah, di situ kan artinya ketika kita ngomong demokrasi, kita punya salah satu pilihan. Pilihannya apa? Semisal kalau dalam bahasa Jawa, aku mbok duit yo tak tampani. Nah, semisal gak ngarep ning aku kok kan. Karena itu bukan salah satu pilihanku. Karena yang saya maksud di kalangan demokrasi itu, saya memilih sesuai visi misi yang ada, kepemimpinan yang jelas, sehingga kita dilahirkan oleh SDM yang tinggi. Ketika salah satu pimpinan itu berani, ketika salah satu pimpinan itu mengambil keputusan yang bijaksana, salah satu pimpinan itu pro terhadap rakyat, atau dia sudah tahu artinya suara Tuhan ada, suara rakyat ada suara Tuhan, itu adalah salah satu anugerah tertinggi dari Tuhan yang Maha Esa. Karena dia apa? Dia menjadi pemimpin-pemimpin di kalangan masyarakat itu tadi. Nah, itu politik per hari ini, saya harus mengatakan bahwa itu tidak pro dengan rakyat, karena
di pimpinan dikatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan dan Tuanku adalah rakyat. Di situ. Ya tadi menarik ya. Iya. Tadi soal analisa dari Bung Agun soal itu, terus tadi soal money politik Iya. masih realitas sementara ada biaya politik tinggi. Sebetulnya menurut kalian itu dua hal ini ya, biaya politik tinggi sama money politik itu sama-sama apa ya, saling berkaitan. Sinambungan. Nah, dan ini masyarakat sebenarnya udah tahu ya, Iya, ada wis korelasi. ngerti lah Pak. Tapi sekarang kan masalahnya bagaimana cara paling tidak mengikis dua, Nah, biaya politik tinggi sama politik uang. potong terlebih dahulu. Kalau memberantas sampai habis rasanya Agak melihat dari ini kan butuh effort yang super gede lah ya. juga. Tapi kira-kira caranya itu biaya politik gak tinggi, terus money politik juga gak makin merajalela itu. Ya. Nah. Sebenarnya banyak solutif di situ. Cuma solutif per hari ini kesannya seperti hanya normatif. Hanya itu saja. Gimana Mungkin normatif ini? berikutnya gini. Sambil ngopi. Ya, ngopi. Solusinya per hari ini adalah ketika kita sebagai masyarakat kita harus menyadarkan diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, kepada masyarakat sekitar kita bahwa pentingnya demokrasi, bahwa tidak diperbolehkan adanya money politik. Karena kita tahu bahwasanya money politik itu kan sudah diatur dalam undang-undang di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ayatnya kalau tidak salah 500 berapa? 500 sekian dan sebagainya, itu kan memuat bahwasanya pelaku itu kan ada hukumannya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Artinya mereka masyarakat per hari ini juga kurang edukasi. Dan jawabannya, normatifnya, mereka hanya ayo kita beritahu keluarga kita beritahu tetangga kita, hanya di situ toh. Dan itu tidak solutif per hari ini. Artinya apa? Solutifnya hanya satu, Di lingkungan terkecil ya, keluarga. begitu itu Pak. Dan solutifnya saya pertanyakan kepada jenengan selaku Bawaslu, berani atau tidak, yaitu di dalam ketegasan hukum. Iya. Karena per hari ini walaupun secara akar rumput masyarakat itu sudah melek semua, saya yakin semua sudah melek, namun karena sistem money politik ini sudah mengakar dari golongan masyarakat. Sudah saya sebutkan tadi bahwa ada 3 step tadi, politik uang, jabatan, dan kekuasaan. Politik uang itu dilakukan di masyarakat secara umum. Politik jabatan mungkin dari orang yang mempunyai jabatan tertinggi atau tokoh, kontraknya jabatan. Outputnya sama, yaitu uang. Politik. Ya. Yang kedua tadi ada juga proyek. Jadi biasanya itu jenjangnya agak tinggi. Biasanya orang-orang yang punya akses ke situ, orang yang punya pendidikan agak tinggi. Kamu milih saya, nanti saya kasih proyek. Dan ada 3 step itu tadi. Dan ketika saya juga mengidentifikasi dari beberapa masyarakat juga terkait money politik itu, jadi masyarakat itu ada sekitar 4 tipe menyikapi terkait money politik. Yang pertama yaitu masyarakat ketika dikasih uang, dia menerima uang itu seberapa besarnya dan dia akan dipilih. Yang kedua adalah ketika masyarakat dikasih uang, dia menerima bukan karena uangnya yang besar, tapi karena pekewo. Ya. Saya sudah dikasih uang, berarti saya harus milih dia. Iya. Yang ketiga adalah ketika masyarakat dikasih uang, dia diterima, Tapi nggak namun memilihnya sesuai dengan kehendak hati. Ya. Nah, yang keempat ini yang agak sedikit membagongkan ya, Pak. Jadi dia menerima uang, tapi tidak memilih semua calon-calon. Golput. Jadi ada 2 perspektif di situ. Dia tidak memilih karena antara calon itu tidak layak semua. Yang kemudian yang kedua tadi, dia menerima tapi nggak memilih karena kurangnya edukasi terkait demokrasi. Nah, Dan saya yakin dari khususnya Grobogan maupun semua wilayah di Indonesia, rata-rata terkait money politik itu terjadi di masyarakat perdesaan yang pelosok biasanya. Karena mungkin edukasi tersebut belum sampai ke mereka.
Mungkin kalau anak-anak SMA, anak kuliah, dia sudah tahu di media sosial. Cuma terkait pemahaman bahwasanya ini loh undang-undang ini mengatur bahwasanya ketika kalian melakukan politik uang itu ada pidananya, ada hukumannya dan sebagainya. Mereka nggak tahu. Penerima maupun pengedar. Ya, Tapi per hari ini kan yang disosialisasikan kan terhadap mahasiswa dan anak-anak SMA. Tapi di masyarakat pelosok belum ada yang sampai memahamkan terkait pentingnya demokrasi, pentingnya menolak money politik. Politik uang. Kalau tadi masih bilang bahwasanya solutifnya apa? Per hari ini belum ada solutifnya. Kalau jawabannya normatif atau seperti biasanya, ya kita sebagai orang yang sadar menyadarkan teman-teman keluarga kita seperti itu. Tapi ada satu jawaban yaitu konkret. apa ini Mas? Ya tadi saya beritahu jenengan, berani atau tidak. Karena kita tahu, Menegakkan. semua orang per hari ini tahu bahwasanya pemimpin per hari ini itu menggunakan money politik. Jelas. Itu jelas. Dan Ya. per hari ini tidak ada sikap yang tegas bahwa si calon ini menggunakan money politik harus dikenai hukuman. Kan nggak ada yang mengusut sampai di situ. Saya kira terkait ngomong soal solutif per hari ini di dalam money politik itu belum ada. Kalau tidak ada ketegasan dalam hukum seperti itu. Nah itu kan tadi ngomong soal tiba-tiba. Jadi nanti juga ada perspektif terkait hukum Islam juga ada, Mas. Nah, Jadi itu. hukum Islam juga ada. Jadi Hukum perspektif Islam. money politik ya walaupun masih banyak perdebatan dalam ulama ya, Mas. Jadi kita tahu bahwa money politik itu sesuatu hal yang buruk. Jelas itu diharamkan di dalam Islam. Begitu juga di dalam negara kita undang-undang sudah jelas bahwasannya melanggar undang-undang dan juga melanggar syariat Islam. Cuma ada beberapa perspektif dari kiai, mungkin jenengan tahu Gus Bahak. Itu juga banyak didiskusikan walaupun itu masih menjadi problematik yang panjang bagi ulama terkait money politik. Jadi ada dua kasus, ada satu kasus ini. Ada sosok orang yang menyalonkan diri. Yang satu adalah pemimpin yang berpotensi rusak dan dolim. Yang satu adalah pemimpin yang sedikit adil, Pak. Nggak adil secara penuh. Karena per hari ini mencari pemimpin yang adil itu agak sulit. Kan gitu. Sedikit adil. sedikit adil. Nah, ketika pemimpin yang dolim ini nantinya menggunakan uang untuk mencalonkan dirinya supaya jadi, maka si calon yang berpotensi adil ini tadi dia harus juga menggunakan uang. Iya. Tapi ini juga bukan menjadi solutif. Ini cuma ngomong soal perspektif menurut Islam. Ya. Jadi ada Berarti itu. milih yang sedikit adil Iya. lebih ke sana. Karena nanti ketika pemimpin yang dolim itu dipilih, maka lebih banyak kemungkaran di situ. Maka dari itu ada beberapa pendapat, ya kalian boleh menggunakan uang untuk apa? Untuk supaya ini nggak jadi. Tapi di kemudian hari ketika sudah menjadi pemimpin, jangan sampai korupsi dan sebagainya. Tapi itu juga belum menjamin bahwasannya pemimpin ketika framingnya kayak tadi berpotensi untuk tidak korupsi. Karena itu adalah ritme awal untuk terjadi korupsi dan nepotisme. Iya. Karena langkah awalnya ya di situ, di money politik. Karena di money politik uang, pasti mereka modal dong. Ketika modal, pasti harus balikin modal. Balik modal ya. Setelah mengembalikan modal, harus ada untung dong. Iya. Kita kan kerja. Iya. Itu yang dibangun. Mantap. Jadi terjadi banyak kayak jual jabatan. Sekarang dari bukan hanya ranah nasional, Pak, tapi dari ranah kecil pun di pelosok desa, contohnya kelurahan, sudah banyak praktek seperti itu. Ini sudah mengakar ya. Dan itu sudah mengakar. Kemana-mana ya. Jadi sesuatu yang sudah mengakar, bahkan menjadi adat, itu sangat sulit untuk dihilangkan. Maka dari itu tadi saya jawab, untuk per hari ini kalau memang jawabannya normatif ya seperti tadi, mungkin kita menyadarkan teman-teman dan sebagainya. Tapi kalau lebih efektif, Penegakan hukum itu ya. atau tidak penegasan terkait hukum. Nah ini menarik juga ya. Ini punya pengalaman nggak terkait dengan politik uang? Ayo. Pernah nggak Sejauh ini menemui atau dilapori? belum pernah sih. Dengar-dengar cerita aja. Cerita, sebenarnya cerita. Menyaksikan? Menyaksikan sendiri belum pernah. Berarti belum pernah Belum mendapat pernah. uang ya? Belum pernah. Oh iya, berarti Sama juga? Iya sama. Belum pernah menyaksikan atau minimal tetangga cerita? Iya. Baru sebatas itu ya? sebatas Iya. itu.
naik rumah didatangi terus Biasa di tempatku tuh malah kebalik. gimana? Masyarakat yang datengin. Oh, mencari ya? Iya, mencari. Iya. Duitnya bukan. Nah, itu cuman buat nyari duitnya aja, nggak nyari Oh, iya, iya. ini. Nah, Tim suksesnya nggak datang gitu. nggak ya? datang. Nah, soal ini ya. Nah, ini diskusi ya soal kadang kan memikirnya kami sebagai Bawaslu itu kan kadang ya. Kadang kan masyarakat, kacamata masyarakat dengan kita sebagai lembaga pengawas pemilu itu kadang punya perbedaan. Kadang kacamata masyarakat awam itu Iya. begitu tahu ya. Paling tidak desas-desus ataupun pergerakan lah sekilas itu kan langsung menuntut ya. Itu ada bagi-bagi uang. Nah. Itu harus menurut logika awam masyarakat itu harus sudah masuk pasal atau sudah harus dipidana lah. Iya. Sementara logika hukum kan nggak seperti itu, kan butuh namanya pembuktian, Iya. punya proses yang panjang, gitu ya. Harus dibuktikan betul enggaknya unsur-unsurnya yang sesuai dengan pasal politik uang di Undang-Undang Pemilu itu sesuai enggak unsur pemilu. Belum lagi kan kalau di politik uang kan ini ya pelanggaran pidana kan berarti harus masuk di proses di ini kan ada namanya sentra gakumdu. Jadi pembahasannya kan meliputi Bawaslu, ada kejaksaan sama kepolisian. Jadi ada level minimal masyarakat melaporkan, kemudian diusut oleh Bawaslu. Nah, setelah Bawaslu menganggap kok ini wis masuk unsur politik uang, kemudian dibahas di sentra gakumdu. Ada kejaksaan, ada kepolisian. Jadi untuk menentukan itu apa ya naik nanti itu kan bukan hanya Bawaslu saja, tapi ada unsur penegak hukum yang lainnya. Nah, ini kadang kan masyarakat seperti ini nggak tahu, ngerti nih kan, begitu ada kejadian itu kan harus langsung, itu harus, kenapa nggak ditindak? Padahal hukum kan harus betul-betul normanya kan harus memenuhi unsur-unsur. Nah, ini pengalamannya waktu hari H, malam hari H, sedikit pengalaman. Kita pernah mendapatkan telepon dari masyarakat lah, ada gerak-gerik politik uang itu di desa sana Ngembal, saya sebut ya, pernah itu kan kejadian itu sekitar setengah 10 malam ya hari H pemilu itu dapat telepon, kemudian koordinasi kita 10 menit lah, 10 menit sampai 15 menit meluncur ke sana. Itu kan kemarin yang melaporkan itu kan Japri lah ya, via WA ada video lah ya, video sekilas kan yang orang ini ya apa bungkusi amplop itu dan sebagainya. Diinfokan lokasinya di sini, nggak Sherlock ya, tapi lokasinya segini ya. 15 menit kita meluncur malam ya, malam kan nyari-nyari ya. Begitu ya sekitar 15 menit sampai di lokasi itu sudah hilang. Maksudnya hilang itu Nyebar. sudah bersih gitu loh, orangnya nggak ada, apa gitu nggak ada, yang ditanya sekitar itu juga nggak tahu menahu dan sebagainya gitu. Jadi ya memang salah satu tantangannya ya Mas ya, itu untuk bahasanya OTT itu kan yo kadang perlu ini ya, perlu momen, perlu bukti lah, bukti. Nah kita kasus kejadian di malam hari itu 15 menitan lah sekitar itu ternyata ya sudah hilang, mungkin bocor atau apa. Nah ini memang ya tantangan ya, tapi ya itu ya di perspektif untuk penegakan hukum kan memang sudah diatur dan memang prosesnya kan harus melalui pembahasan di sentra gakumdu. Nah masyarakat ini ya memang apa ya kadang tidak melihat itu, tahunya kan yang penting harus ditangkap dan diproses. Nah ini juga barangkali untuk mengedukasi masyarakat kali ya. Nah kalau besok-besok ada seperti itu ya mohon untuk kalau bisa ada lengkap buktinya. Kan kalau lengkap buktinya kan bisa lebih kuat, lebih cepat lah kan untuk proses di ini ya, proses hukumnya. Itu sih ini sekedar sharing-sharing kan itu. Berarti udah ada yang pernah melapor? Pernah ada. Kebetulan aku dewi sing itu ya, sing menerima laporannya. Berarti satu kali itu saja? Sing masuk ya pas malam hari ya. Berarti artinya per hari ini kan money politik sudah terstruktur. Iya. Kan tadi ada yang bocor dan sebagainya. Bahkan per hari ini money politik itu sudah dinormalisasikan. Terkadang di masyarakat pun saya tanya bahwasannya
kadang ada yang nggak kebagian. Ya mas, kok aku nggak kebagian uang ya? Biasanya kebagian. Artinya money Nah, politik menurut pada gue ya. ini sudah dinormalisasikan dan Sudah sudah merangkar rumput, sudah bahkan mengadat. mendarah daging. Jadi kalau ngomong soal money politik memang agak sedikit sulit ya, karena ini sudah menjadi Ya. Budaya. Ya tapi itu ya upaya-upaya pencegahan, misalkan mengedukasi teman kita, keluarga kita, minimal itu kan langkah kecil yang dari circle kita lah, Iya, circle kita iya. itu disadarkan untuk itu kan ya. ya, Kalau ini berjalan dan teredukasi ya mungkin puluhan tahun atau berapa tahun paling tidak membesar ini ya, gerakan kecil ini membesar. Selain juga nanti itu ya penguatan ini ya, penegakan Demokrasi. hukumnya. Tapi gini, saya rasa kalau kita ngomong tentang money politik uang itu yang disalahkan bukan hanya hukumnya saja, yang disalahkan bukan hanya rakyatnya, yang disalahkan bukan hanya lembaga, bahkan yang disalahkan bukan hanya pimpinan, tapi kita menanyakan terhadap kita sendiri atau terhadap rakyat yang lain atau masyarakat yang lain. Artinya ketika ada salah satu money politik, berani nggak kita menolak kan itu? Berani kita nggak menanyakan terhadap orang yang bawa money politik itu, bahwasanya salah satu hal yang kamu pegang atau salah satu hal yang kamu lakukan ini adalah penghancur bangsa ini ke depannya. Mungkin di tahun 2026 ini belum ada efeknya. Mungkin di tahun 2045 atau 50 lah, sesuai tema Indonesia hari ini, generasi emas menuju generasi emas. Apakah generasi emas itu akan tercapai? Bahwasanya demokrasi itu sudah dirusak pelan-pelan dari dalam. Nah, di situ siapa yang berani menolaknya di situ kan pertanyaannya di situ. Artinya ketika kita membahas mengenai adanya money politik, yang harus kita waspadai bukan uangnya, tapi SDM kita. Berani nggak kita menanyakan terhadap uang Berani itu? menolak. Nah, berani nggak kita menolak? Atau kalau konteks kita ini melaporkan. Setidaknya kita melaporkan lah. Itu tantangan tersendiri lah yang gitu. Nah, ketika rakyat Indonesia sendiri bisa memiliki SDM demokrasi seperti itu 90% lah minimal, dia mungkin bisa menolak suatu hal yang itu. Bukan Indonesia bukan lagi negara berkembang, tapi maju 5 langkah. Iya. sambil ngopi. Nah, Ya. salah satu hal Indonesia Emas 2045 adalah yang saya rasa bukan hanya menjadi konteks saja ya. Ketika kita ngomong Indonesia Emas itu bukan hanya menjadi slogan, bukan hanya menjadi catatan, bukan hanya menjadi berita, bukan hanya menjadi FYP di dalam sosial media, bukan hanya menjadi janji manis oleh para penguasa. Nah, artinya kalau ketika kita benar-benar ingin membangun Indonesia atau Indonesia Emas, kita harus dimulai dari generasi hari ini. Kenapa? Orang yang berdiri di atas Indonesia ini, di atas tanah kelahiran ini adalah orang yang memimpin pada tahun 45 nanti, atau menjadi generasi yang akan datang nanti. Nah, di situ kita memiliki salah satu kalau bahasa mahasiswanya idealisme lah. Artinya kita memiliki salah satu konteks idealisme untuk memajukan Indonesia Emas. Nah, kalau kita sudah memiliki Indonesia Emas itu, idealis Indonesia Emas itu tidak sulit lagi, bahkan mudah kita untuk mencapainya. Dimulai dari salah satu pendidikan. Kalau kita sudah menempuh pendidikan dan belajar dengan benar, kita akan meningkatkan kualitas. Kalau kita sudah meningkatkan kualitas, kita meningkatkan salah satu SDM kita. Artinya apa? Kita akan selalu bertanya, kenapa di salah satu setiap pemilu, kenapa di salah satu setiap langkah, kenapa di salah satu setiap implementasi pimpinan tidak berpihak terhadap kita. Nah, itu salah satu pertanyaan kritis juga terhadap pimpinan-pimpinan Indonesia hari ini. Nah, ketika kita memiliki SDM seperti itu, SDM yang sangat tinggi, ketika diberikan salah satu money politik, mohon maaf, saya tidak menerimanya karena di atas tanah ini saya berdiri dan di atas tanah ini saya telah bertanggung jawab dari segala nafas untuk bangsa ini. Artinya apa? Kita tidak lazim lagi atau tidak asing lagi ketika kita mengulas adanya Pancasila. Sila yang keempat. Artinya kita perlu bermusyawarah. Artinya kita perlu kesepakatan. Artinya kita perlu berkumpul, berdiskusi, dan untuk memutuskan suatu perkara. Nah, itu ketika kita sudah menguasai hal suatu pandangan-pandangan tersebut, Pancasila bukan hanya sebagai konteks,
tapi Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara sudah diucapkan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945 bahwa Pancasila adalah benar-benar lahir untuk rakyat. Seperti itu. Nah, ketika suatu dasar itu terimplementasi, lahirlah kita sebagai rakyat yang sejahtera, ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu. Nah, bahwasanya tema hari ini untuk membersihkan itu terlalu terlalu ekstrim lah, terlalu kiri lah kan, seperti itu. Sebagai wadah pembelajaran bahwa Indonesia Emas itu akan terwujud, bukan hanya slogan, tema, dan hanya janji manis oleh para penguasa. Kenapa kita peduli terhadap demokrasi? Kenapa kita peduli terhadap generasi emas? Artinya, berarti kita mencintai bangsa ini kan. Suatu hal yang kita lakukan, bahwa Sumpah Pemuda sudah kita ucapkan waktu SD bahkan sekalipun. Bukan hanya di kalangan mahasiswa, bukan kalangan kita sebagai pimpinan, tapi di SD pun kita sudah mengucapkan Sumpah Mahasiswa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kenapa kita tidak mengimplementasikan itu? Kenapa kita tidak melakukan itu? Sedangkan pendiri bangsa ini, para pendiri tokoh-tokoh bangsa ini sangatlah lahir intelektualitas, sangatlah berideologi, sangatlah peduli akan terhadap bangsa ini ke depannya. Indonesia bukan hanya milik suatu kaum, tapi Indonesia milik Sabang sampai Merauke. Gitu, Bung. Ya. Ada lagi soal yang lain refleksi atau saya lagi sambil kopi. jadi gak mau ngomong ini enggak apa-apa ya, Gimana ya? santai gitu. Kayak kalau pembahasan itu bukan hal yang asing gitu kan. Iya. Maksudnya mau diomongin berkali-kali juga. Sama Gitu. Kalau aja. bukan kesadaran sih, lebih kesadaran sih. iya. Ya. Kalau mau dituntut kayak gimana pun, kalau benar-benar masyarakatnya tuh nggak bisa sadar ya. SDM gitu ya. Ya SDM itu tadi. SDM rendah. Kesadaran kolektif sebenarnya juga. Bayangkan saja sebuah kesadaran itu hanya sebatas selembar kertas. Selembar tisu ya. Ya, dalam artian mau kita sesadar apapun, udah terima duit, terus lupa apa yang mau kita Nah, lakukan, iya. gimana caranya kita tuh bertindak itu lupa. Itu memang realitasnya seperti itu. Iya, Orang itu kayak demand itu ya kayak sudah didoktrin gitu lah. kayak masyarakat itu memang permintaan itu memang ada gitu loh. Karena mungkin kondisi ekonomi. Nah, itulah nyambung tadi sama sahabat Gunawan bahwasannya tadi berani nggak menolak. Nah, kita lihat terlebih dahulu SDM kita kan ada beberapa sih, dan menurut persentase yang menerima uang atau money politik itu rata-rata di desa-desa. Mungkin nyuwun sewu ada beberapa latar pendidikan yang mungkin agak kurang, kan gitu. Bukan soal uang. Yang kedua ada kurangnya pemahaman terkait money politik dan lain sebagainya. Itu kan perlu di cross check juga. Dan kemudian tadi ada latar belakang ekonominya juga mempengaruhi. Rata-rata kalau orang di desa nyuwun sewu ada sing latar belakangnya ekonominya agak rendah, pasti dia akan menerima. Walaupun entah nanti yang memilih siapa, dia mau memilih siapa kan tidak tahu. Tapi kalau mereka sudah mempunyai uang atau katakanlah ekonominya agak tinggi, pasti dia mempunyai pendirian. Karena saya nggak butuh uang 50.000 kalian, saya nggak butuh uang 100.000 kalian. Tapi idealis. Artinya apa? Per hari ini mungkin yang perlu di cross check yaitu adalah segi ekonominya juga. Ngomong soal pendidikan tadi juga itu Iya. juga perlu, karena per hari ini kan juga yang fokus kan ke makanan ya. Nah, kan memang Dikit kita ada ini ya. Nah, kita kan memang ada tantangan itu ya. Kebanyakan kita kan ekonomi masih rendah dan itu lebih gampang terpapar bujuk-bujuk gampang politik uang. terpengaruhi. Nah, sekarang tapi kan menurut kalian gimana? Saya kira era media sosial. Sebenarnya kita sebagai platform pada untuk edukasi literasi. Orang kan sekarang media sosial kan bisa lah, orang-orang di situ masih bisa mengakses itu, bisa mengakses konten-konten edukasi itu. Nih, bisa nggak ini ibarat kata itu mungkin menolong atau membantu lah mengedukasi masyarakat yang
gampang terpapar politik uang dengan media sosial. Sekarang kan ibu-ibu ning desa TikTok kan sudah. Nah, apakah bisa melalui itu gitu loh? Kira-kira. Bisa dikatakan sudah bisa, tapi kan perlu kita melihat ini gambaran umumnya. Iya. Kayak di desa pelosok-pelosok kan cenderungnya anak-anak mudanya. Kalau toh pun itu STW setengah tua yang biasanya ikut main HP, tapi kayak mbah-mbah dan lain sebagainya. ya. Desa pelosok pun yang internet gak jarang, mereka masih belum tahu terkait media sosial. Artinya sebenarnya dari Bawaslu ada penyuluhan sampai ke desa-desa pelosok gak sih? Ada, kalau di masa tahapan kan ya memang bukan ini bukan desa tetapi lebih ke masyarakat. Ada kayak sosialisasi ke istilahnya kelompok marginal. Kelompok marginal kan bisa kaum lansia, bisa kaum difabel, bisa kaum yang yang rentan terhadap hak pilihnya itu bisa mungkin terdiskriminasi kan itu. Difabel itu apa? Difabel itu yang itu loh yang enggak berkekurangan. lengkap. Difabel Berkebutuhan khusus. Kebutuhan khusus. Nah, itu kan kebutuhan khusus. ada sosialisasi Disabel. ke mereka disabel. Disabel. Tapi Bisa. sampai per hari ini belum sampai ke masyarakat pelosok ya. Kalau itunya sing sampai desa itu enggak, maksudnya enggaknya itu bukan khusus ya, tetapi kita lebih ke kelompok rentan gitu kan. Kelompok rentan kan ya, Iya. nek di kata mungkin desa itu sering lebih risiko potensi terpapar politik uang ya nanti ke depan bisa ya ini sampai ke desa. Iya, mungkin itu malah menjadi salah satu konsep penawaran untuk sosialisasi Bawaslu ke masyarakat, pemahaman terkait money politik dan bahayanya money politik. Mungkin mereka akan lebih paham kayak orang tua, karena ya kembali tadi sudah mengakar dan mendarah daging. Ya. Bahkan kan dari Membudaya. si Bamba itu tadi yang saya bilang tadi, ketika dia nggak dapat, masa aku nggak Orang dapat sama nanti. dari calon Iya. ini ya. Malah dicari ya Ya, ya. ekonominya. Ya memang butuh langkah. Itu Karena ini ibaratnya udah mengakar, udah ekstrim ya butuh langkah yang serupa ya. Serupanya mungkin ya naik ekstrim ya. Iya. Mungkin ya dari sisi regulasi harus diperkuat dan ganjaran untuk kalau pelaku itu harus lebih Iya. berat kan. jadi bukan hanya Bawaslu juga Ya yang memang, iya. berikut andil, tapi kita kesadaran kolektif. Kalau Dari Bawaslu mahasiswa, itu jelas tidak kita bisa. kita Iya, sendiri iya. sudah apa kan gitu, Iya. berani menanyakan lah setidaknya. dari masyarakat, mahasiswa maupun lingkungan sekitar. Itu jawaban normatifnya. Ya. Tapi itu Mas, di hukumnya ketika Iya. sampai per hari ini terkait kasus penangkapan calon yang menggunakan uang kan jarang, bahkan mungkin belum ada kan gitu. Iya. Artinya ini sudah Memang tertutup. ini ya. Iya, padahal masyarakat sudah tahu per hari ini, sudah melek bahwasanya per hari ini hampir Tahu. semua menggunakan money politik. Ibaratnya di depan mata Sudah di depan tahu ya mata. gitu ya. Ya karena tersistematis. Ya. Berani enggak kamu lapor? Nah itu. Kan gitu. Tapi Masalah. nyawanya yang terancam Nah, kan itu gitu. masalah loh. juga. Tertindas. Tindas oleh sistem. Meskipun kalau laporan itu kan di laporan di Bawaslu kan tetap ya yang namanya lapor kan harus identitas ya, tapi kan tetap dirahasiakan. Jadi yo ini pesan ke masyarakat nek mau lapor ya jangan takut, karena kan informasi data pribadi yang lapor tetap dirahasiakan. Disamarkan lah. Cuma kan ya kita paham ya, mungkin masyarakat kan masih ada ini ya takutnya ya kan, Iya, pasti. paling tidak nanti mungkin ya di belakang oh ternyata Orang ini kan itu mungkin. Di sisi lain, Tapi menurutku nek banyak yang mungkin mahasiswa yang ikut melaporkan, kemudian ini kan orang-orang akhirnya terbangun trust ya, oh ternyata Iya. Ada sebuah dorongan. ada kasus minimal, misalkan kasus di sini ada kasus laporan politik uang kemudian diproses, kemudian betul-betul terbukti sampai di pengadilan, orang kan akan wah ternyata lapor itu juga jelas bisa diproses kan. Mungkin dengan itu ya orang akan makin terbangun trustnya ya. Karena selama ini kan ya orang belum begitu berani kan. Itu memang menjadi problem sih diakui kan. Lebih ke bukan nggak berani sih Pak. Kalau dibilang takut nggak juga takut buat mereka tuh ngelapor, tapi akses buat mereka melapor itu gimana? Kan mereka kekurangan di situ juga. Sama kadang tuh mereka berpikir juga
ini kalau mau lapor pun percuma juga, nggak ada tindakan sama sekali. Ada gitu kan. Nah ya, biasanya kayak ya. gitu, kebanyakan tuh gitu. Distrust kayak gitulah ya. Iya. Bahkan sampai yang dilaporkan tuh terkadang juga butuh adanya money politik juga. Nah itu Yang dilaporkan Butuh ini, Izin misal atau- saya lapor nih, ah, saya izin lapor terus ke sini ke pihak karena yang dilaporkan. Yang dilaporkan penerima laporan ini terkadang juga butuh money politik. iya. Bagaimana pelaporan ini biar Biar bisa jalan? so, ya. nah itu Ya kalau di Bawaslu itu sepanjang ininya ya apa material sama formilnya lengkap itu nanti ditelusuri gitu. Jadi nek Bawaslu itu biar mungkin sahabat atau Kabupaten Grobogan tahu ya, itu kan tidak boleh menolak laporan. Jadi semua informasi itu harus ditampung gitu ya. Misalkan kan untuk memenuhi laporan itu kan harus memenuhi itu ya syarat formil sama material ya. Ya identitasnya siapa yang dilaporkan, kemudian kronologi kejadiannya apa, bukti-buktinya lah kan itu, sama identitas yang melapor. Nah itu kalau tidak memenuhi kan tidak masuk laporan. Tetapi Bawaslu ketika mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak memenuhi syarat formil dan material itu kan wajib untuk menindaklanjuti atau menelusuri. Namanya informasi awal. Kita dianggap misalkan Bung Agun ini kan lapor kan, ternyata dia nggak tahu yang dilaporkan siapa, misalnya yang aktornya politik uang siapa nggak tahu, terus dilalah buktinya nggak nemu videonya atau video pas penyerahan. Tetapi kan informasi dari Bung Agun ini kan sudah masuk, ternyata jam sekian tanggal sekian itu ada indikasi politik uang. Ya kita sebagai Bawaslu ya wajib menindaklanjuti ini informasi awal ini, entah nanti di lapangan itu ketemu atau enggak, tetapi wajib untuk menelusurinya, menelusuri di sana. Mungkin tanya, mungkin biar yang pojokan kampling kono, nah kita tanya jam sekian orang sekian apakah ada aktivitasnya, siapa, gunanya apa, untuk menelusuri ibaratnya siapa yang terlibat gitu. Sebenarnya ada secara sistem itu sudah diatur bahwa informasi yang tidak masuk ya itu yang syarat formil material itu dijadikan sebagai informasi awal. Jadi sebetulnya realnya ada, tinggal memang ini memang betul-betul didorong terus lah agar betul-betul sistem ini bekerja. Juga harus ada pengawalan juga sih. Ya itu jelas. Ini Iya, kan memang isu ketegasan. soal itu ya, intimidasi dan sebagainya ya. Ketegasan terkait hukum itu juga perlu. Ya, betul itu memang. Jadi undang-undang atau hukum atau salah satu pasal bukan hanya sebagai konteks, tapi memang dia benar menuju terhadap yang ia berikan. Artinya dia berpihak terhadap rakyat. Nah, kalau hukum itu sudah kuat setegak-tegaknya, seadil-adilnya, itu adalah salah satu pondasi bagi negara untuk menuju ke Indonesia Emas. Oh ya. Boleh juga seperti itu. Optimis tidak Rabi? Kalau pesimis untuk per hari ini? pikiran saya hari ini mungkin masih jauh sekali, Jauh. bahkan jauh, sangat jauh. sangat jauh. Ya. Tapi setidaknya itu ada sebuah konteks atau rencana untuk menuju ke sana. Nah, tapi kalau rencana itu tidak diteruskan, tidak dijalankan, artinya itu kan pembohongan kan, ya? Pembohongan publik, pembohongan generasi, pembohongan negara. Bahkan identitas negara pun akan dipertaruhkan di situ. Artinya apa? Indonesia bukan negara lagi yang tidak dihormati, bahkan diinjak sekalipun. Karena apa? Identitasnya negara, tata negara pun tidak jelas. Bahkan sekelas presiden pun mengatakan bahwa 2030 Indonesia akan bubar. Ya. Kan seperti itu, apalagi saya hanya sebagai rakyat jelata. Ya, sekarang kalau ngomong soal Indonesia Emas di 2045 itu ketika mau soal itu harus selesai dalam sektor pendidikan, ekonomi, dan kultur juga. Karena per hari ini Indonesia punya kultur yang nyon sewu sedikit agak ambigu dan sedikit rusak ya. Bukan sedikit rusak tapi sudah rusak. Tadi adanya money politik, nepotisme dan sebagainya yang sudah mengakar. Karena itu awal kan. Ya kan Iya. politik uang itu kan Politik uang melahirkan Ya, nanti korupsi, ibunya korupsi. Kan nepotisme mother dan of corruption. sebagainya kan gitu kan. Dan ini sulit untuk dihilangkan. Ya. Bagaimana lantas kita ngomong soal
Indonesia emas kalau budaya ini masih berlaku dan Nah. berjalan dan mengakar rumput. Dalam sektor pendidikan kita belum selesai, gitu. Ngomong soal kestabilan ekonomi juga belum selesai, kan gitu. Ya. Ya, ini Bahkan prosesnya kita dolar masih pun panjang naik ya. ada ini ada pembahasan lebih luas pada ini. Kembali lagi Ya. ke politik uang, Ya. gitu. Ya, ternyata pembahasan hari ini tidak mencakup dalam demokrasi dalam politik uang saja, Iya. tapi Mana-mana. kemana-mana. Ya, Artinya berakar-akar. salah satu konteks hari ini tuh cabangnya di mana-mana gitu loh. Dari demokrasi, dari nasib rakyat, dari ketegasan seorang pemimpin, dari ranah hukum, ya. dari SDM kita, dari pendidikan pun bahkan Ya. akan terlirik di dalam salah satu konteks money politik. Apalagi kita sebagai generasi yang akan datang mencoba untuk, yo bahasanya tidak mencoba sih, kalau bisa merubah segalanya. Ya. Karena apa? Indonesia terpakus atau tercakup dalam tangan kita hari ini. Apalagi 20 atau 40 tahun yang akan datang. Siapa lagi kalau bukan pimpinan kita hari ini. Iya. Nah, ini adalah salah satu modal untuk memperbaiki ke depan. Bukan salah satu akhir, tapi ini awal. Konteks-konteks itu yang harus kita kuasai atau harus kita selesaikan, bahwasanya konteks money politik, konteks kesejahteraan ekonomi, konteks SDM masyarakat, bahkan pelapor, bahkan orang yang dilaporkan terancam, bahkan nyawa sekalipun, itu butuh adanya pendampingan, bahkan perlindungan dari negara. Bukannya negara itu tidak mampu, tapi tidak mau, tidak punya keinginan. 1,2 T dalam satu hari itu bukan dana yang sedikit kan gitu. Yang sehari. Nah, yang satu Iya, hari iya, itu kan satu hari. 1,2 T Iya. bukan sedikit kan gitu. Apalagi dalam 1 tahun. Ya mungkin konteks itu bisa menjadi salah satu, bukan tantangan sih. Seharusnya Indonesia hari ini atau generasi akan datang itu diberikan wadah, bukan diberikan tantangan. Kalau kita benar-benar ngomong kerangka teori negara, karena apa, di dalamnya sudah ada tertutur adanya Mahkamah Agung, adanya Mahkamah Konstitusi, adanya presidensial, adanya DPR. Nah, itu artinya mereka harus benar-benar menegakkan adanya kesejahteraan sosial dan ekonomi politik. Seperti itu. Tercapailah cita-cita yang diharapkan oleh Presiden Soekarno kita. Bahwasanya Indonesia adalah negara yang besar, negara yang ditakuti dunia pada saat itu. Iya. Seperti itu. Ya. Ngobrol apa lagi? Ada ini enggak akhir konklusi kira-kira harapan? Kalau solusi saya ke depan, Singkat aja. kalau solusi saya ke depan bahwa penegakan demokrasi hari ini kita harus penguatan di dalam sumber daya kita dulu. Bahwasanya ketika kita memilih calon itu jangan tinggal pilih, tapi sangatlah berhati-hati. Nah, kata-kata berhati-hati ini kan bukan tahun ini saja, tapi sudah ada beberapa tahun yang lalu. Kata hati-hati. Nah, artinya kita harus benar-benar melahirkan suatu wadah untuk menaungi wadah-wadah itu agar kejujuran kita raih kembali. Solusinya adalah kita harus meningkatkan atau menolak money politik, dan kita harus berani menolaknya. Gitu. Ada? Kalau menurut saya solutif per hari ini ya, secara normatifnya bahwa hari ini money politik sudah mengakar dan mungkin sulit untuk dihilangkan, tapi bukan berarti kita tidak mengupayakan untuk merubah itu semua. Jadi per hari ini kita harus mempunyai kesadaran kolektif untuk merubah hal tersebut dari kalangan kita sendiri, dari keluarga kita sendiri, bahkan ke masyarakat. Pentingnya edukasi juga terkait money politik berdasarkan hukum tadi yang sudah kita bahas. Itu secara normatifnya. Namun secara transformatifnya atau untuk merubah yang lebih konkret, yaitu tadi ketegasan dalam hukum. Karena kita lemah di hukum. Katakanlah kita ngomong gini, tapi kalau memang hukum kita lemah, maka tidak akan terjadi perubahan itu. Harus ada ketegasan hukum dan kesadaran kolektif. Nah, itu Iya. saja.
bahwa saya teringat kata Tan Malaka bahwa keadilan itu bukan turun dari langit, tapi keadilan itu harus diperjuangkan. Ya, ya. Ada lagi refleksi dari ini? Atau refleksi? Solusi ya. Kalau untuk solusi sendiri sih cukup dengan meneruskan pertanyaan setuju atau tidak, atau ya, berani atau tidak, itu tadi sih. berani atau tidak, setuju atau tidak. Ya, kalau nggak setuju ya sama saja toh cuman beropini tapi benar-benar nol kesetujuan, nol keberanian ya. Ya. Nggak bakal ada terwujudnya hal kayak gitu. Itu ya level itu aja udah berani tolak, itu udah. Ya, berani tolak udah syukur lah, 1% bagus ya. dari 99% lah. Iya, ya. Berarti Cocok. kembali ke kesadaran. Ya, kesadaran diri lagi itu. Ada lagi nggak? Ya sudah jawab Mas ya. Iya. Pada artinya hari ini kita harus sadar. Pada hari ini kita harus sadar tentang kekuasaan di Indonesia ini. Oke. Bentuknya tadi, maksudnya kesadaran kolektif. Kita menyadarkan di lingkungan sekitar kita, diri kita, keluarga kita, dan sebagainya. Langkah sampai untuk jangka pendek pada hari ini. Iya, sampai dikuatkan itu tadi Iya. penegakan hukumnya ya. Iya. Ya, Itu yang paling sih. konkret. Iya. Oke gitu. Makasih ini Ya. kawan-kawan Gemini sama PMI. Semoga diskusi kita bisa menjadi ini ya, manfaat lah untuk bagi kita generasi ke depan dan juga ya untuk pembangunan demokrasi dan juga pengawasan pemilu di Kabupaten Gerobokan. Oke, monggo kopinya. Lanjut. Ya.